Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan memberikan ulasan mengenai Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan 18. Saya coba bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Tritunggal, taklukkanlah hati dan pikiran kami di bawah kebenaran. Video ini boleh memberkati saudara yang mendengar, mereka yang belum menyerahkan hidup ke dalam pimpinan Tuhan, ke dalam otoritas Tuhan. Melalui pemberitaan ini mereka mengambil keputusan hidup di bawah kebenaran. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan panggil mereka melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, dalam Injil Yohanes ini begitu kental ya disinggung atau dipaparkan kepada kita tentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Jadi kalau berbicara tentang teks-teks yang merujuk pada atau yang membicarakan isu-isu tentang Allah Tritunggal, ya Injil Yohanes ini adalah salah satu gudangnya, ya tempat di mana kita merujuk nat-senat yang menceritakan bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa, tetapi terikat di dalam satu kesatuan secara esensi, secara hakikat adalah satu dengan Bapa. Nah, saudara, kita melihat bahwa ini adalah kesaksian Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis. Jadi kita perlu bedakan antara Sang Yohanes sebagai penulis, ya, ditengarai adalah rasul. Membedakannya, kita harus bisa membedakannya dengan Yohanes Sang Pembaptis. Jadi ada dua Yohanes. Yohanes yang menulis adalah rasul, dan Yohanes Sang Pembaptis itu adalah Yohanes utusan Allah yang lahir sebelum peristiwa kelahiran Yesus, ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah anak daripada Zakaria dan Elisabet, yang kita tahu informasinya di dalam Injil bahwa Yohanes ini lebih duluan lahir, ya, daripada Yesus Kristus. Karena waktu Maria datang menjenguk Elisabet, yang terjadi adalah kandungan daripada Elisabet itu bergerak, bergirang, karena kedatangan daripada Juru Selamat atau kedatangan daripada Kristus juga yang sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh malaikat bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang disebut sebagai Immanuel atau Yesus Kristus. Ya, jadi ini kesaksian daripada Sang Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus. Nah, kita perlu tahu bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis ini adalah sebuah harapan yang begitu besar bagi orang-orang Israel, karena sudah sekian lama, hampir 400 tahun, Allah tidak pernah menunjukkan firman-Nya melalui hamba-hambanya. Nah, kemunculan Sang Yohanes Pembaptis ini itu menjadi sebuah pengharapan yang baru bahwa Allah kembali peduli memperhatikan umatnya. Maka ada banyak orang pada waktu itu mengagungkan Yohanes ini, karena memang jika Yohanes itu dibandingkan dengan semua orang yang hidup di zamannya pada waktu itu, Yohanes ini adalah orang yang lebih baik, ya, taraf ataupun standar kehidupan daripada Sang Yohanes Pembaptis ini itu jauh di atas daripada semua orang yang hidup di zamannya pada waktu itu. Maka kondisi seperti ini sebenarnya, kalau Yohanes bisa istilahnya, kalau dia tidak benar-benar di dalam Tuhan, dia bisa mempergunakan situasi itu
sebagai sarana bagi dia untuk membanggakan dirinya, untuk membesarkan dirinya. Karena memang semua orang begitu menghargai, begitu menghormati Yohanes ini. Tetapi Yohanes Sang Pembaptis ini, dia tidak pernah berani mencuri kemuliaan Allah. Dia tidak punya keinginan, dia tidak punya nafsu untuk meninggikan dirinya dan mencuri kemuliaan Allah. Ketika dia melihat Kristus, ketika dia berhadapan dengan Kristus, Yohanes justru semakin melihat kekerdilan hidupnya, kekecilan hidupnya, betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan. Maka tidak heran tadi di dalam ayatnya yang ke-15 ketika dikatakan, yang ditulis oleh sang penulis Injil Yohanes ini berkata, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, kesaksian Yohanes ini mengungkap sebuah fakta baru tentang keberadaan Yesus, bahwa Yesus Kristus ini adalah pribadi yang ada sebelum Yohanes lahir. Nah, ini perlu membuka wawasan kita ya, bahwa tadi saya sudah jelaskan bahwa Yohanes ketika masih di dalam perut ibunya, itu di umur sudah 6 bulan ya, waktu Maria datang menjenguk Elizabeth. Usia kandungan daripada Elizabeth ya, yang di dalam perut Elizabeth itu adalah Yohanes Pembaptis ini, itu sudah 6 bulan ketika Maria datang. Dan Maria pada waktu itu baru saja diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa Maria akan mengandung. Nah, jadi dari pemetaan waktu seperti ini kita tahu bahwa Yohanes lebih duluan lahir daripada Yesus. Yohanes Pembaptis itu lebih duluan lahir daripada Yesus. Tetapi kenapa Yohanes Pembaptis berani berkata di dalam bagian ini, dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, ini sang penulis daripada Injil Yohanes ini, nanti kalau misalnya kita baca, memang Injil Yohanes ini seringkali memberikan informasi kepada kita siapa Yesus ini. Yesus ini adalah pribadi yang sudah ada sebelum semua ada. Ya, kalau di tempat yang lain, ya kalau nggak salah ya di dalam pasal 8 itu Yesus sendiri dicatat oleh Yohanes sang penulis Injil Yohanes. Yesus berbicara bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Ya, jadi ini sinkron atau sejalan dengan pengakuan Yohanes juga. Yohanes mengakui juga meskipun dia secara lahiriah dia lebih tua daripada Yesus, dia lebih duluan lahir daripada Yesus, tapi Yohanes Pembaptis berani mengklaim di dalam bagian ini bahwa Yesus sudah ada sebelum aku. Artinya apa? Yesus itu tidak dibatasi oleh waktu sebenarnya. Berarti Yesus ini adalah kekal. Ya, dia ada sebelum Yohanes ada, dia ada sebelum Abraham ada. Berarti dia melampaui waktu. Berarti dia adalah pribadi yang kekal. Berarti dia adalah Allah yang kekal. Ya. Nah, tentunya di dalam pasal 1 ayat 1 kita tahu juga bahwa dia dibedakan dengan Allah Bapa. Karena dalam ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dari satu sisi dia berbeda dengan Bapa, dari istilahnya pribadinya berbeda dengan Bapa, tetapi dia juga adalah satu esensi dengan Bapa, sama. Ya, makanya ide tentang Allah Tritunggal itu di dalam Injil Yohanes itu begitu kaya ya. Ya, begitu kaya, dan mungkin nanti suatu ketika kita akan bahas itu ya untuk memperkaya pemahaman kita. Ya, jadi bagi Sang Yohanes Pembaptis, Yesus ini bukan oknum sembarangan. Dia adalah oknum yang ada sebelum Yohanes lahir. Berarti dia adalah pribadi yang kekal. Dia Allah yang kekal. Dia sang juru selamat. Dia sang pemberi kehidupan. Nah, Yohanes ya mengungkap tentang Yesus ini yang adalah firman. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman, sang logos, ya, firman Allah, ya, kata. Kalau firman ya sama dengan kata ya,
karena itu logos itu bisa diartikan dengan kata, ya. Dia disebut sebagai firman Allah, ya, berarti dia berasal dari Allah, dia Allah. Ya, memang sulit ya untuk kita pahami dengan otaknya kita yang terbatas ini memahami tentang apa yang dicatat oleh Yohanes ini. Firman itu adalah Allah, ya, karena kita tahu bahwa firman itu kan kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Nah, bagaimana bahwa itu adalah pribadi yang berbeda dengan sang empunya, ya, sang Bapa ini, ya. Jadi saudara nggak usah terlalu pusing dengan hal itu, ya, nggak usah terlalu apa namanya itu memikirkannya. Mungkin di lain waktu nanti saya akan coba untuk memberikan penjelasan tentang itu. Tapi yang penting yang dikatakan oleh Injil Yohanes ini bahwa firman itu sekarang sudah menjadi manusia. Artinya apa? Logos menjadi daging. Ya. Ide tentang inkarnasi itu di dalam Injil Yohanes ini. Inkarne, ya. En sarkes, ya, en inkarne, artinya di dalam. En sarx, en itu juga di dalam bahasa Yunaninya, ya. Dalam bahasa Latin itu inkarne, inkarnasi. En sarx, ya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani ya di dalam daging, ya. Jadi Allah logos menjadi daging, membatasi dirinya. Itu pekerjaan yang luar biasa, itu spektakuler, ya. Allah yang kekal, Allah yang adalah roh, ya. Allah yang mulia, Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh kronos atau waktu, sekarang membatasi dirinya menjadi bayi kecil yang lahir melalui rahimnya Maria. Itu spektakuler, itu besar sekali, karena itu terjadi lompatan yang sangat besar. Dia pencipta lalu menjadi sama seperti ciptaan. Itu lompatan yang luar biasa, ya. Kalau misalnya levelnya itu dari manusia menjadi binatang, itu masih oke, ya, artinya sama-sama ciptaan, ya. Atau misalnya ada perubahan dari binatang menjadi tumbuhan, itu di level ciptaan, sama-sama ciptaan. Tetapi ketika terjadi apa yang disebut pencipta itu menyamakan dirinya dengan ciptaannya, itu luar biasa, itu agung, itu besar, itu ide yang tidak dimiliki oleh agama manapun. Kekristenan satu-satunya yang memiliki ide itu, yaitu Alkitab, firman Allah yang berbicara kepada kita. Ya, sang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, berada bersama kita, hadir bersama kita, merasakan apa yang menjadi pergumulannya kita. Karena memang haruslah manusia yang sejati yang menjadi penghubung antara Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Ya, jadi kedatangan daripada Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, firman itu, sang logos itu menjadi daging. Visinya apa? Penebusan. Ya, penebusan kenapa? Karena ada dosa. Dosa itu mengikat, dosa itu menghukum kita, dosa itu membuat kita harus mengalami murka Allah. Maka Yesus datang menyelamatkan manusia yang berdosa ini, supaya manusia yang berdosa ini tidak dihukum. Maka Yesus sendiri, Allah sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, menjadi manusia untuk menanggung semua murka Allah. Ya. Jadi murka Allah yang sebenarnya ditujukan kepada kita, kepada saudara, kepada saya, itu ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Makanya dalam 1 Korintus itu dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Kristus tidak berdosa, tidak melakukan dosa, itu dibuat menjadi seakan-akan berdosa. Karena apa? Karena dia menanggung murka, amarah daripada Allah terhadap dosa kita. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dicatat oleh penulis Injil Yohanes ini, dia memberikan pengertian kepada kita bahwa yang dilakukan oleh Allah ini, inkarnasi ini adalah sebuah hal yang begitu spektakuler, luar biasa, besar, agung, sulit untuk digambarkan. Dan itulah yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia, kebenaran. Kebenaran itu yaitu Allah
menjadi manusia, diam di antara kita, dan melakukan proses penebusan. Jadi Natal itu sebenarnya tidak hanya berhenti pada inkarnasi ini, ya, Allah menjadi daging, tidak, tapi setelah Allah menjadi daging, yaitu kelahiran Tuhan Yesus ini, sampai nanti di atas kayu salib, itu adalah sebuah rentang waktu yang penuh dengan pergumulan, ya, dan Yesus Kristus tetap taat sampai mati di atas kayu salib. Bahkan sampai dia bangkit dari antara orang mati itu untuk memberikan kita jaminan tentang kasih karunia yang kita miliki, yang kita terima adalah sungguh-sungguh nyata dan benar. Nah, dalam bagian ini sempat ya sang penulis Injil Yohanes ini mencatat kepada kita, ya, semacam pembicaraan daripada Yohanes Pembaptis bahwa kalau dalam perjanjian lama itu Allah memberikan hukum Taurat, ya, melalui Musa, dan tentunya kita sudah tahu bahwa hukum Taurat itu justru semakin menunjukkan keberadaan kita yang berdosa. Orang-orang Israel itu dengan hadirnya hukum Taurat semakin membongkar siapa diri mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak mampu melakukan secara utuh, secara sempurna semua perintah Allah. Ya, bahkan Paulus sendiri kan mengakui juga bahwa dia itu seringkali gagal kalau menuruti hukum Taurat. Nah, siapa yang bisa membebaskan? Ya, bagaimana cara supaya orang-orang, baik orang Israel maupun orang non-Israel, bisa dibebaskan daripada hukuman dosa ini? Karena kalau Taurat yang menjadi patokannya, semua orang gagal. Karena tuntutan Taurat kan yang memang kita tahu bahwa itu dia menuntut kesempurnaan, ya. Jangan melakukan yang satu lalu mengabaikan yang lainnya, omong kosong. Ya. Maka firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini dikatakan bahwa ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, kasih karunia itu apa? Ya, sebenarnya saya tidak layak untuk terima, tapi saya dianugerahi, saya diberikan, ya, saya diberkati, padahal saya tidak layak, tidak pantas, tidak patut saya terima karena saya hina, berdosa, kotor, najis, dan tidak layak. Tetapi saya dilayakkan. Itu luar biasa, ya. Jadi inkarnasi Yesus itu membawa dampak yang begitu besar bagi orang-orang percaya, bagi kita yang percaya. Puji Tuhan. Nah, jadi ayat 18 mengungkapkan kepada kita, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi kalau ingin bicara tentang Allah, ya lihatlah Yesus, ya, sebagai pribadi kedua. Jadi ingat, ya, ini juga harus kita bedakan dengan jeli. Jadi apa yang Alkitab katakan bukan juga mengatakan bahwa ya Allah Bapa itu yaitu Yesus, Roh Kudus itu yaitu Yesus, atau firman itu adalah yaitu Yesus. Istilahnya kita harus berani memetakan dan memisahkan kita juga dari pandangan yang salah, ya, karena kalau ide itu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus yaitu Yesus sendiri itu juga ajaran yang sesat, ya, Sabellianis, ya, itu Sabellian, ya, atau yang seringkali dikenal sebagai Oneness Pentakostalisme, ya. Jadi bukan itu maksudnya, ya. Tapi dalam Injil Yohanes menggambarkan kepada kita bahwa Yesus jelas satu pribadi kedua, Sang Logos yang telah berinkarnasi menjadi daging dan dibedakan dengan Sang Bapa. Tapi Bapa dan Yesus Kristus adalah esensinya sama, hakikatnya sama, sebagai Allah, ya, satu adanya, ya. Karena di dalam Injil Yohanes ini juga dia pernah berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, ya. Jadi kita perlu hati-hati di dalam mencerna bagian itu, ya. Nah, tetapi inilah kepenuhan Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus ini, pribadi kedua yang telah datang ke dalam dunia.
memberikan kita solusi jalan keselamatan. Maukah engkau menerimanya? Terimalah dia dengan sukacita. Amin.